Seperti apa fakta Alkitab mengenai hal berpuasa? Apa tujuannya? Kapan sebaiknya kita berpuasa? Dan wajibkah orang Kristen berpuasa? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Puasa pertama disebut dalam kitab Imamat. Dalam KBBI, puasa adalah menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Imamat 16 ayat 29 adalah ayat pertama dalam Alkitab yang menyinggung hal berpuasa yang berbunyi, "Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu." Ayat ini merupakan perintah Tuhan kepada bangsa Israel agar dilakukan setiap hari raya pendamaian yang artinya hanya sekali dalam setahun. Hari Raya Pendamaian merupakan hari yang paling penting dalam kalender Israel. Hari itu harus menjadi Sabat, yaitu hari perhentian penuh. Umat Israel harus berpuasa dengan tujuan untuk mengingat akan dosa mereka di hadapan Tuhan dan merendahkan diri supaya mereka dapat didamaikan dengan Allah. Imamat 16 ayat 29-31. Pada hari itu, imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus Bait Suci dengan membawa darah hewan untuk dipercikan ke tabut perjanjian sebagai lambang penyucian dosa umat Israel. Hari Raya Pendamaian juga disebut Yom Kippur. Tujuan utama puasa. Ada banyak tujuan orang berpuasa, dan di Alkitab dicatat 3 hal utama yang menjadi maksud dan tujuan seseorang berpuasa. Pertama, untuk menyatakan pertobatan atas dosa-dosa yang dilakukan. 1 Samuel 7 ayat 6, 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ezra 8 ayat 21, serta untuk memohon pertolongan Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 16, 2 Tawarik 20 ayat 3-4. Bertambahnya hari puasa orang Israel. Di kemudian hari, Alkitab banyak menyinggung perihal berpuasa, di mana hari-hari puasa orang Israel bertambah. Puasa orang Israel yang sebelumnya hanya terjadi sekali setahun pada hari pendamaian, yakni pada tanggal 10 bulan yang ke-7 dalam kalender Yahudi. Bertambah menjadi 4 kali setahun, yakni bulan ke-4, ke-5, ke-7, dan bulan ke-10. Zakaria 8 ayat 19, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang ke-4, dalam bulan yang ke-5, dalam bulan yang ke-7, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Tidak bisa dipastikan kapan penambahan hari puasa ini dimulai. Yang jelas, pada zaman Nabi Zakaria melayani di Yehuda setelah pembuangan, hal ini sudah dilakukan. Puasa-puasa rutin tersebut muncul untuk mengenang berbagai malapetaka yang terjadi di sepanjang sejarah Israel. Diperkirakan hal berpuasa ini sama halnya dengan masa puasa yang ditetapkan sebagai acara seremonial umat Yahudi pada zaman Ester. Ester 9 ayat 31. Puasa sukarela. Sekalipun puasa yang diperintahkan Tuhan pada awalnya bersifat seremonial, namun faktanya kebanyakan puasa yang dicatat dalam Alkitab merupakan puasa sukarela. Jadi mereka berpuasa bukan karena diperintahkan Tuhan dalam rangka memperingati perayaan tertentu, tetapi lebih kepada kebutuhan orang percaya itu sendiri. Seringkali ketika seseorang atau sekelompok orang percaya sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, sedang melakukan pertobatan atas dosa-dosa mereka, atau ketika merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka melakukan puasa secara sukarela. Puasa sukarela orang Israel kemudian berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang rutin dan lebih sering dilakukan. Jika puasa seremonial hanya terjadi sekali setahun saat hari raya pendamaian atau beberapa kali dalam setahun, maka banyak orang Yahudi yang melakukan puasa 2 kali seminggu atau bahkan setiap hari. Orang-orang saleh seperti Hana malah biasa berpuasa setiap hari sebagai bentuk pengabdian dirinya kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 36-37. Puasa dan doa. Puasa di Alkitab sangat erat kaitannya dengan doa. Artinya, setiap kali puasa disebut di Alkitab, umumnya diikuti dengan doa yang biasa disebut sebagai doa puasa. Tak perlu heran, sebab puasa itu bertujuan untuk menyatakan pertobatan, memohon pertolongan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berduka atas apa yang dialami.
Kendati demikian, tidak semua puasa disertai dengan doa. Dalam hal ini, puasa itu sendiri boleh dikatakan sebagai bentuk lain dari doa. Berpuasa adalah bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan emosi serta perilaku yang tidak baik. Hal ini juga terjadi di masa sekarang ini. Dengan berpuasa, diharapkan kita semakin dekat dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Ada juga yang melakukan puasa karena sudah menjadi rutinitas, dan dengan begitu saat akan menutup puasa, dilakukan doa puasa yang diadakan di gereja bersama jemaat atau di rumah sendiri. Doa puasa yang dilakukan di gereja biasanya dilakukan 1 kali dalam 1 minggu yang harinya ditentukan oleh gembala dan jemaat. Dalam kegiatan tersebut dilakukan juga ibadah, doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang menarik saat puasa dan doa yang dilakukan di gereja, karena selain lebih dekat dengan Tuhan, kita bisa melakukan penyembahan pujian menggunakan alat musik. Nah, Jesiers, itulah beberapa hal yang Alkitab bahas mengenai puasa. Di bagian kedua nanti, kita akan melihat beberapa kasus supranatural mengenai puasa dan bagaimana Alkitab bagian Perjanjian Baru membahas puasa. Saksikan terus channel ini ya.